Padahal sebenarnya doktrin ibadah ini lebih luas dari sekedar itu. Di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Loh, ini sudah jelas. Ya, ini sudah jelas bahwa mengacu pada ayat 56 surah Az-Zariyat, setiap aktivitas manusia itu sesungguhnya adalah ibadah. Dan keseluruhan muara dari semua aktivitas tersebut itu adalah kesejahteraan manusia di dunia maupun kemenangan di akhirat. Nah, termasuk ibadah puasa hari ini. Dimensinya bukan dimensi ritual saja sebenarnya kalau kita dalami. Jadi kalau dalam Al-Quran ada istilah penyebutan terhadap manusia, itu ada istilah pertama adalah manusia sebagai bashar. Bashar itu maknanya manusia, tetapi merujuk manusia sebagai makhluk biologis. Butuh mangan, butuh sandang, butuh papan, butuh kesehatan, butuh kendaraan. Biologis. Di dalam akhir surah Al-Kahfi itu disebutkan, Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Manusia sebagai makhluk biologis butuh mangan, butuh kesehatan. Kita melaksanakan ibadah puasa ini pun ndadeke sehat napa mboten? Kira-kira dengan puasa itu sehat enggak? Sehat, wong hadisnya sudah jelas. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, sumu tasyihu, puasalah kalian akan memperoleh kesehatan. Lorak sehat piye? Ya kan? Bisa nanti dibuka ya jurnal tentang dimensi kesehatan dalam ibadah puasa. Ada seorang dokter, ya, dia seorang dokter spesialis penyakit paru. Dia membuat disertasi tentang ibadah puasa. Ternyata benar ibadah puasa itu manfaatnya Masya Allah luar biasa. Ya, secara ini dalam dimensi medis begitu ya, logika kita mengiyakan wong sing poso kolesterolnya mudun, betul enggak? Tensinya mudun, misalnya nesu-nesunan, apa melek? Darah tingginya mudun, napa meleh? Gula darah mudun, termasuk bobot ya, berat badannya turun. Nah, jadi sehat. Lazimnya orang yang berpuasa itu berat badannya turun dari antara 3 sampai 5 kilo. Tapi ini ono wong kok poso terus berat badannya mundak, niku kelainan. Berarti ada yang salah dalam pola makannya. Mungkin setelah buka mangane ping telu. Nah niku. Jadi bar buka mangan, engko bar traweh mangan, gitu. Engko jam 1 mangan meneh. Engko sahur mangan meneh. Ngono ora entuk mundak ya. Nah ini ada yang salah. Harusnya kalau kita mengacu pada hadis Nabi, sumu tasihhu, wah luar biasa. Ya, saya lanjutkan. Jadi yang kedua, dimensi manusia dalam Al-Quran itu yang kedua disebut dengan istilah nas. Nas itu adalah tadi
yang saya jelaskan di atas, manusia sebagai makhluk jama'i, makhluk sosial, butuh orang lain. Kita merasa hidup ini nggak mungkin bisa terpenuhi segala kebutuhan kita kalau tidak ada orang lain. Nah, kesadaran inilah yang membuat kita ini memahami ternyata benar manusia itu adalah makhluk sosial. Qul a'udzu birabbin nas. Ada kan? Nas itu adalah makhluk sosial. Kanan nasu ummatan wahidah. Manusia itu ya dulunya diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang satu, padu. Nas butuh orang lain. Lalu yang ketiga, Al-Quran menyebut dengan kata insan. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Insan. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa insan. Insan itu maknanya manusia sebagai makhluk spiritual dan psikologis. Kita ini butuh Tuhan. Kita ini manusia yang berperasaan. Nggak bisa. Kalau ada ya, tapi mau berpendapat ya, filosof-filosof barat, tokoh-tokoh psikologi, kalau kita baca-baca buku literatur itu, mereka menyatakan Tuhan ada itu karena diada-adakan oleh manusia. Ya sudah. Ya itu pendapat mereka. Tapi coba kita bicara dari aspek praksis, aspek yang ya dunia kenyataan kita dalam keseharian lah. Coba bapak-bapak dan saudara-saudara simak ya. Beberapa kali terjadi kecelakaan pesawat. Yang dicari itu apa? Black box-nya. Kotak hitam. Setelah kotak hitam itu ditemukan, sesaat sebelum pesawat itu menghantam gunung, sesaat sebelum pesawat itu terjun bebas ke laut, itu ada teriakan secara simultan bareng-bareng, Allahu Akbar. Nek ngono menungso butuh Tuhan. Manusia butuh Tuhan. Kita satu saat misalnya melintas jam 10 malam, melintas di sebuah makam, ya, delalah kuwi pas saat kita berada di situ, lampu ini mati pet, ra ono wong sing lewat. Apa yang terjadi? Apa yang kita lakukan? Njaluk tulung karo sapa? Ya njaluk tulung karo Gusti Allah. Ya kan, mulut kita pasti akan komat kamit membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, begitu. Ya kan? Karena kita ini butuh Allah gitu. Coba ketika kita berada dalam situasi yang sulit, apa yang kita lakukan? Minta tolong kepada siapa? Ini para mahasiswa ujian. Apa yang dilakukan? Doa. Doa itu berarti butuh karo Pangeran. Orang tua kita setiap malam sujud, tahajud, mendoakan agar anak-anaknya sukses. Njaluk tulung karo sapa? Njaluk tulung karo Pangeran, Gusti Allah. Alah, awang coba kita lihat saja kalau film-film barat begitu ya. Itu seringkali menyebut oh my god, kan begitu. Butuh Tuhan. Nonsen kalau orang itu nggak butuh Tuhan. Nah, inilah manusia sebagai makhluk spiritual itu disebut sebagai insan, sumber daya insani. Nah, bukan sumber daya basyari. Kalau ada istilah ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah basyariah, berarti manusia sebagai makhluk biologis, ya kan, artinya saling membutuhkan kebutuhan-kebutuhan dasar ya, sandang pangan, itulah yang dikenal ya, manusia sebagai makhluk individual, sebagai makhluk yang membutuhkan kebutuhan dasar.